Oke, tadi mimpi apa kalau boleh tahu? Sebenarnya kayak saya tuh kesel Mas Kuya. Kesel kenapa? Karena suami saya tuh nggak pernah namanya berdiskusi dengan saya. Oke. Dia main keluar aja dari perusahaannya Oke. dan menelantarkan saya sama anak-anak saya. Iya. Padahal dia dulu tuh kerja di pengeboran minyak luar negeri dan gajinya tuh hampir 50 juta. Terus tiba-tiba dia keluar? Iya, dia keluar. Dan yang dulunya saya sama keluarga saya hidupnya mapan, Oke. sekarang jadi pas-pasan. Alasannya apa? Alasannya tuh dia bosen kerja di sana. Dan dia tuh pengen buka usaha ternak lele lah. Mas, bukan gitu mas. Saya Oke. tuh jenuh mas, kerja di tengah laut mas. Oke, makanya kita ngerti juga. Kita nggak menyalahkan kamu. Oke, tapi masalahnya apa dengan bisnis ternak lelenya dia? Ya, dia- Ruginya apa buat kamu? Ya dia bilang dia pengen ternak lele lah, tapi gagal. Terus dia pengen buka usaha sayur organik, tapi gagal juga. Dan Ya ini kan ujian, gue susah lo mau cerai. uang pensiunannya juga udah habis cuma gara-gara itu aja. Dan hidup kami tuh yang dulunya mapan, sekarang jadi pas-pasan. Tapi masih cinta sama suami lo? Enggak? Masih apa enggak? Nggak tahu Mas Kuya, saya bingung. Coba cerita kenapa? Suami saya tuh dia nggak bisa pisah dengan keluarganya, sama keluarga dia. Dia tuh nggak mau ikut saya ke rumah kontrakan. Dia tuh selalu ikut orang tuanya, dia tuh selalu ikut sama kakak-kakaknya. Dan dia tuh selalu nurut apa kata orang tuanya, dia nggak pernah yang namanya... Ya bagus dong. Loh, kamu kok nyelin kakak aku sih? Ini kan masalah kita berdua, kenapa kamu bawa kakak aku? Tenang dulu. Ya tapi kamu nggak pernah yang namanya diskusi sama aku. Apa-apa keluarga kamu, apa-apa kakak kamu. Emang aku ini siapa kamu sih? Bukannya aku istri kamu. Kamu terlalu diatur banget. Stop tau. ya, gue gak suka kamu nyalain keluarga aku. Oke, benar nggak begitu? Kamu masih bertumpu pada Berat diketek sebelah. keluarga kamu gitu loh. Jadi Enggak mas, Hah? enggak. Cuman dia nyari terlalu netting sama keluarga saya mas. Saya tuh Kamu benci ini- banget Oke, Mas oke, Kuya oke, sama oke, kakak oke. ipar Ya udah, saya. oke. Telepon kakak saya mas. Halo kak, kakak di mana? Kakak udah selesai kerja belum? Tolong dong kak kesini kak, ke studio NTP kak, di Kuningan. Dekat kan dari Matraman? Oh ya, kakak di Mampang ya? Iya. Iya kak, maaf kak. Cepet ya kak, makasih kak. Di Mampang, di Matraman tadi? Di Mampang mas. Mampang. Dekat tadi, dekat. Dapat lah. Nah, sekarang lo mau gimana? Lo maunya gimana sama si Eki? Ya saya sih maunya pisah aja kalau misalkan dia masih nurutin keluarganya. Semua itu bisa diomongin baik-baik. Nah, tujuan garis tangan ini justru kita Mempersatukan. Kita mempersatukan ya. Mencari Ibaratnya kebenaran. jangan ego kita masing-masing membuat Ya. keluarga berantakan. Iya. Singkirkan ego masing-masing. Ya. Oke, balikin B. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bahagia lagi dibandingkan sebelumnya. 1, 2, dan 3. Cukup ya? Hah? Kamu udah permalin kakak aku, keluarga aku, semuanya. Mama aku. Kamu itu istri aku. Ayo pulang. Kamu tuh nggak pernah namanya bilang Ayo pulang. Pulang aku nggak mau tahu. Pulang. Jangan kasar dong. Boleh kasar. Pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Diam. Jangan kasar, jangan kasar. Kamu ngapain permalin keluarga aku? Ah? Aku tuh capek sama keluarga kamu, tau nggak? Kamu tuh selalu peduliin keluarga kamu, peduliin kakak kamu. Kamu tuh nggak pernah namanya serius sama aku, tau nggak? Kamu tuh nganggap aku apa sih? Kamu itu istri aku. Tapi kamu Kamu tuh tuh nggak nurut pernah apa kata diskusi aku. sama Ha? aku. Kan nurut apa kata aku. Aku tuh suami kamu, imam kamu. Aku tuh istri kamu, Mas. Tapi tuh kamu nggak pernah nganggap aku ya. Istri yang gak dianggap. Bagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa coba mengenal. Ngerti gue perasaan lo, seperti lagunya Pinkan Mambo nih. Oke, coba terawang Eki nih. Boleh? Ini istri yang tak dianggap. Kalau aku lihat sih memang dari something happen sama Eki ya. Halo Eki. Something happen. Halo Eki. Halo Eki, umurnya berapa sayang? Berapa? 30. 30, oke.
Oke. Lalat. Eki boleh ngelihat mata aku? Boleh. Aku pegang, maaf ya. Eki tuh orang yang keras loh. Kenapa kayak begitu lama memandang dia? Kalau aku boleh saran sih ya Mas ya. Saran? Saran. Namanya laki-laki tuh harus punya wibawa kan. Oke, Dia benar. harus punya ketegasan. Yes. Dan aku nggak ngelihat itu dalam diri Mas Eki. Mas Eki tuh terlalu lemah dalam mengambil keputusan. Lemah dalam mengambil keputusan. Satu lagi. One more. Bener kan? Kamu tuh lemah. Aku tahu. Memang di dunia tuh cowok. Kamu tuh terlalu Iya. percaya Semua sama cowok. cowok. Cuman kamu tuh terlalu. Makanya orang yang ada di samping kamu tuh nggak betah. Itu yang aku benci dari kamu, Eki. Lebih baik kamu minta maaf. Eki, mau relaksasi nggak? Bersedia nggak? Tunggu kakak saya aja dulu, Mas. Ah, tunggu kakak lo. Lah bener berarti bini lo. Apa-apa nunggu kakak, mau relaksasi nunggu kakak. Iya. Lo kayak anak bocah aja lo. Ini buktinya Masku ya. Dia tuh selalu percaya sama keluarganya. Dia tuh nggak pernah yang namanya punya. Diam kamu. Gua suka kamu ngomong kata aku ya. Kamu tuh nggak pernah tegas. Eki, buktikan apa yang dimaksud oleh istri lo tidak benar. Lo harus punya prinsip atau punya pendirian. Ini mungkin saatnya lo menunjukkan siapa sebenarnya lo sebagai laki-laki. Yes. Oke, saya mau. Oke. Ya buktiin sekarang. Ya, aku Buktiin sekarang. sekarang. Kalau kamu tuh tegas jadi suami. Senderan. Kakinya naik. Oke. Ini nggak apa-apa ya. Ini nggak terpaksa ya. Nggak terpaksa ya? Oke, silakan. Oke, kamu bersedia untuk relaksasi ya? Iya. Oke, jadi bukan aib atau berefek buat kamu nantinya. Ini nggak terpaksa ya. Nggak dipaksakan? Ya, mau nggak mau, Mas. Jangan mau nggak mau, harus siap. Ya, apa ya, nggak? ya, ya. Nggak keberatan ya. Nggak keberatan? Ini disiarkan lo tahu? Ya, Bukan aib atau privasi. ya, ya. Oke. Tegas dong. Iya. Atas persetujuan. Oke, saya lihat dulu. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Nanti kamu masuk dalam kondisi relaksasi yang sangat nyaman, sangat rileks dan lebih dalam dari sebelumnya. 1, 2, dan Belum. 3. Apapun yang kamu rasakan sekarang membuat kamu masuk dalam kondisi yang sangat nyaman, rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan Sampai. setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membantu kamu untuk masuk ke dalam kondisi yang lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan secara perlahan ketika host bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3. Benar apa tidak Eki? Kamu berhenti kerja untuk usaha-usaha yang dia rasa sama istri lo usaha yang gagal. Kan itu, Mas. Hah? Sebenarnya saya tuh capek, Mas. Capek kenapa? Saya tuh capek, Mas. Kerja di pertambangan, Mas. Tiap hari saya di tengah Oke. laut, Mas. Saya jenuh, Mas. Saya jenuh, benar-benar jenuh, Mas. Iya, terus? Jenuh kenapa? Saya selalu uring-uringan, Mas. Tiap hari, Mas. Aha. Ketika saya Mas. Hah? Ketika saya nggak kuat, Mas. Nggak kuat kenapa? Ya saya pengen Mas. Oh, jauh dari istri lo nggak suka kuat. Iya, Mas. Buat apa saya nikah kalau saya nggak pernah diboleh oleh istri, Mas? Nah, akhirnya lo keluar dan buat bisnis. Iya, Mas. Oke, bisnis apa? Harus saya keluar, Mas. Hah? Saya ambil pensiunan saya. Hmm. Saya memang hampir 70% saya kasih ke orang tua saya, Mas. Kenapa nggak ke istri kamu? Kamu udah menikah. Sisanya saya Tuh, buat buktinya usaha, dia Mas, sama istri dia saya, tuh Mas. nggak jujur Mas sama saya. Dia tuh nggak tegas. Dia tuh selalu percaya Tapi dia sama sayang aku. sama kamu, yang penting itu. Ya, saya nggak butuh Mas, tapi tuh dia selalu ngikutin orang tuanya, kakaknya, dan dia tuh sekarang nggak jujur kan. Pendapatan dia, penghasilan dia, semuanya dikasih ke keluarganya. Yang saya benci, Mas, istri saya setelah pisah dengan saya, dia melakukan usaha online, Mas. Usaha online. Iya, Mas, dan dia lebih sukses dari saya, Mas. Lo bagus dong, harusnya kamu harus namanya suami istri itu jangan hitung-hitungan. Saya nggak mau, Mas. Saya Saat nggak suami bisa. lagi mungkin kekurangan dalam mencari nafkah, nggak ada salahnya istri juga punya penghasilan lebih bagus, dan dia bagus. Saya nggak bisa, Mas. Saya nggak Ya, mau karena dia kan di, aku harus di ngidupin atas saya, anak Mas. kita, Mas. Saya nggak mau dia di atas saya, Mas. Saya harus tetap di atas dia, Mas. Saya nggak mau saya nggak mau. Ya Saya nggak mau berusaha, ditolak. makanya berusaha. Tahu nggak? Harusnya disupport. Kalau kayak gitu saya nggak ada harga dirinya dong, Mas. Ya kalau aku
lagi di atas ya kamu harusnya tuh ngedukung aku lah. Aku tuh bisa bantu kamu juga jadinya. Tapi apa? Kamu tuh Setahu aku mas, di mana-mana kalau suami lagi di bawah, istrinya support mas. Iya, ya udah Arbi balikin, Bi. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula membuat kamu lebih semangat, lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Udah. Pulang. aku nggak mau, aku mau di sini. Pulang. Aku tuh mau di sini. Kamu ngapain di sini? Kamu tuh masih ngapain sih nyuruh aku istri pulang? Kamu kali juga pulang ke rumah mama kamu sama kakak kamu tuh. Oh kamu nyinggung keluarga aku lagi sih? Jangan gitu. Jangan kasar. Aku tuh cinta sama kamu. Kamu harus ngerti aku. Cinta itu nggak begitu, Mas. Siapa nih? Nah, ini kakaknya. Dia kakak aku, Mas. Kenalin kakaknya Eki. Kakaknya Eki. Iya. Belum. Nama siapa? Titin. Titin. Oke. Oke. Hai Eki. Ada apa kamu panggil kakak di sini? Hah? Kamu ada masalah? Kamu Amel. Ngapain juga kamu ada di sini? Hah? Saya mau nyari jodoh. Dasar istri bos. Kamu nggak tahu suami kamu lagi pontang-panting cari duit buat kamu. Aku yang mandi tulang. Kemarin kakak lihat kamu belanja terus, shopping mulu. Ya itu karena uang hasil aku. Kamu enak-enakan di sini ya. Kamu nggak ngelihat suami kamu sekarang lagi susah? Hah? Aku ngebantu dia dari aku tuh dagang online shop. Tapi apa? Dia masih aja nurut sama kakak. Dia masih aja ngasih uang per bulannya dia tuh dari pesangonnya dia tuh ke kakak ya kan? Wah, lo nggak boleh gitu juga. Coba Keke, apa yang Keke lihat dari Tin? Aku lihat dari sini aja kali ya. Kenapa? Kamu kenapa lagi sih kak? Kamu tuh jadi Udah istri tuh cukup. Kamu Amel harus udah. nurut tau nggak? Kamu jangan lawan Mbak, aku dong. ini studio orang. At least tidaknya Mbak masuk pakai manner. Dengar tuh Namanya kata siapa? Titin. Titin. Boleh lihat mata aku. Di dunia tuh sifat terburuk dalam manusia tuh cuma 2, iri dan dengki. Dan itu dua-duanya ada di Mbak. Iri dan dengki. Bohong. Dia suka ngambil nyabotase Bohong, keuangannya Mbak Kay pasti untuk bohong. haknya ini, dia sabotase buat dia. Bener kan? Makanya kamu tuh nggak suka Mbak sama Titin, kakak kamu. apa benar dikatakan sama Kay? Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar itu. Oke. Mau direlaksasi apa enggak? Boleh. Oke. Kalau Kak Titin nggak bohong, silakan direlaksasi sama Masku ya. Kamu Oke, jangan silakan. pernah ngebelain dia lagi ya. Kamu terus tegas tau nggak? Udah, Benar oke, kata Mbak mereka. Titin. Sekarang tadi udah tanya dulu, bersedia untuk relaksasi, dan apapun nanti yang terjadi ataupun yang keluar dari mulut Mbak Titin itu bukan privasi ataupun aib. Ya, bukan? Oke. Sekarang fokus dulu ke titik merah di sana di depan. Oke, sebentar lagi kursi tersebut akan bergerak ke depan dan ke belakang. Niatkan kembali bahwa ketika kursi tersebut bergerak membuat Mbak Titin lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, apapun yang Mbak Titin rasakan sekarang, setiap tarikan dan hembusan nafasnya membuat Mbak Titin menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Masuk dalam kondisi relaksasi. Dan secara perlahan, ketika host bertanya sama Mbak Titin akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Dan biarkan akses segala permasalahan di masa lalu dan ceritakan lebih jujur. 1, 2, dan 3. Mbak Titin. Iri dan dengki. Apa maksudnya? Iya, saya kesal sama adik saya, Eki atau Amel? Eki. Kenapa? Karena Eki sudah melangkahi kakaknya sendiri untuk menikah. Oh, melangkahi Mbak Titin. Terus? Ya. Sehingga saya nggak laku dan saya belum mendapatkan jodoh sampai sekarang. Makanya saya kesal. Kamu tuh ngebelain dia terus ya? Ya kalau kayak gitu kamu nggak usah nikahin aku. Emang ada
apa? Saya dulu pernah punya pacar. Dan saya minta mahar yang tinggi sama pacar saya. Tapi pacar saya tidak menyanggupinya, akhirnya dia mundur. Maharnya apa? Saya minta rumah, minta berlian. Dia tidak sanggup. Berarti salahnya bukan di Salahnya tuh Eki dong dan bukan Amel. aku dong. Emang Salah itu kakak kamu. intinya Mbak mau apa yang Mbak inginkan dari Eki dan Amel? Dia harus cerai. Wow. Siapa tahu pernikahan mereka adalah kutukan bagi saya. Bukan kutukan Kak Titin. Makanya kalau setelah mereka bercerai bisa jadi kutukannya hilang gitu. Iya. Bisa-bisanya ya Kak Nggak boleh Titin kayak mikirin gitu. itu. Kak Titin yang aja yang minta maharnya terlalu tinggi. Ya oke. Kata Makanya Eki. nggak laku-laku. Ya, cukup dong, kamu jangan ngejengkel aku. Ini emang salahnya salah Kamu si denger Titin dong, nih. itu jujur. Oke, Mbak Titin, sekarang saya balikin lagi seperti semula. Pada hitungan 3, 1, 2,